Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang soal UH kita minggu lalu yang sudah kita laksanakan. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang soal objektifnya terlebih dahulu. Yang pertama jangan lupa isi nama dan isi jam berapa Ananda mengerjakan, lalu isi tanggal berapa Ananda mengerjakan, dan yang terakhir kelas Ananda. Nah, setelah semuanya selesai, silahkan ditekan berikutnya. Nah, kita akan bahas soal yang pertama terlebih dahulu. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memiliki otot kunyah yang kuat. Yang kedua, tulang pipi yang tebal. Yang ketiga, memakan makanan jenis umbi-umbian. Dan yang keempat, tidak berdagu. Nah, berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri manusia purba jenis apa? Nah, jika Anda membaca tentang modul yang sudah dibagikan di grup WhatsApp, di sana ada modul KD 3.1, 3.2, 3.3. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama ini, Anda bisa buka modul KD 3.3. Di dalamnya sudah ada dijelaskan tentang jenis-jenis manusia purba dengan ciri-cirinya masing-masing. Nah, untuk ciri-ciri yang ada di soal ini sendiri, yaitu yang pertama, otot kunyah kuat, tulang pipi tebal, dan jenis memakan jenis umbi-umbian, serta tidak berdagu. Jika Anda buka di modul, itu akan ada isinya. Nah, dari modul tersebut yang tepat jawabannya untuk ciri-ciri di atas adalah Meganthropus paleojavanicus. Nah, itu jawaban untuk yang pertama. Nah, untuk soal yang berikutnya, seperti yang Anda perhatikan, pada gambar di bawah ini menunjukkan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan dua jalur. Ada jalur di sebelah kiri yang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia dari Yunan, dan ada jalur sebelah kanan yang menunjukkan masuknya persebaran asal-usul nenek moyang Indonesia dari Filipina. Nah, suku bangsa Indonesia yang termasuk pada persebaran sebelah kanan ini, jalur sebelah kanan ini, adalah yang mana di antara gambar-gambar di bawah ini? Nah, kita kaji dulu petanya. Nah, pada jalur sebelah kiri ini, yang datang dari Yunan dan di sebelah kanan dari Filipina. Nah, yang dari sebelah kiri ini adalah persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, masuknya kebudayaan baru yang disebut kebudayaan Dentro Melayu. Sedangkan yang dari Filipina atau yang dari sebelah kanan ini adalah Proto Melayu. Nah, di soal tidak ada dijelaskan tentang Dentro atau Proto Melayunya. Nah, jika Anda ingin mengetahui antara Proto dan Dentro Melayu, itu petanya sudah ada pernah Ibu bagikan di grup WA. Nah, di sini ditanyakan adalah jalur sebelah kanan, artinya jalur Proto. Nah, untuk Proto Melayu sendiri, suku bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh kebudayaan Proto Melayu adalah suku Dayak dan suku Toraja di Kalimantan. Nah, di bawah ini ada dijelaskan beberapa opsi berdasarkan gambar, tidak berdasarkan nama. Nah, yang pertama pada gambar opsi 5 ini, gambarnya Anda bisa perhatikan beberapa laki-laki yang menggunakan blangkon. Nah, blangkon itu sendiri untuk suku yang menggunakan blangkon adalah suku Jawa. Nah, yang di sebelahnya adalah opsi pertama, Anda bisa lihat gambarnya. Ini adalah gambaran dari suku Dayak yang menggunakan pakaian seperti ini. Sedangkan yang berikutnya yang Anda lihat ini adalah suku Bugis. Dan yang di sampingnya yang opsi nomor 4 ini adalah suku Sunda. Dan yang terakhir tidak perlu dijelaskan lagi, Ibu rasa Anda sudah pernah dan sudah tahu, apalagi yang di sebelah kanan paling ujung ini, Anda tahu ini adalah Suntiang. Artinya ini adalah suku Minang. Nah, karena yang ditanyanya adalah yang sebelah kanan atau Proto Melayu, yang dari Proto Melayu tadi sudah dijelaskan adalah suku Toraja dan suku Dayak. Nah, dari suku di bawah ini yang berdasarkan dua suku itu adalah opsi nomor 1, suku Dayak. Nah, selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Nah, di bawah ini yang tidak termasuk dalam ciri manusia Paleolitikum adalah, nah, seperti Anda ketahui, Paleolitikum adalah masa batu tua. Kita sudah jelaskan tentang ciri-ciri masa batu tua ini, zaman batu tua ini seperti apa. Yang pertama, pada ciri-ciri batu tua adalah mereka hidupnya masih nomaden atau tidak menetap. Nah, selanjutnya mereka terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Ya, mereka masih dalam terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Nah, selanjutnya mereka masih makan makanan dari umbi-umbian. Nah, contohnya mereka
melakukan berburu dan meramu. Nah, berburu tidak hanya berburu hewan, tetapi berburu makanan. Seperti umbi-umbian juga disebut berburu atau mencari tibanya. Jadi jangan diibaratkan berburu adalah hanya mencari makanan yang misalkan hewani. Nah, yang selanjutnya adalah menetap di gua, ya. Menetap di gua karena mereka masih nomaden. Sedangkan yang keempat ini ada dijelaskan bahwa telah mengenal sistem barter. Sistem barter dikenalnya itu pada masa Megalitikum, yaitu pada masa Perundagian. Sudah ada mengenal sistem barter. Nah, dari semua ciri ini yang tidak tepat untuk Paleo adalah mengenal sistem barter. Karena saat itu mereka masih dalam keadaan hidupnya masih sangat sederhana sekali. Bahkan alat-alat yang digunakan belum ada yang diasah sama sekali. Nah, selanjutnya untuk soal yang terakhir, berdasarkan geologi, ini sudah kita bahas di kelas tentang geologi atau ilmu bumi, pembabakan zaman praaksara terdiri dari 4 zaman. Nah, zamannya memiliki ciri masing-masing. Yang di bawah ini merupakan zaman peralihan adalah. Nah, zaman peralihan itu sendiri adalah nama lain dari masa Mesozoikum. Meso artinya tengah atau sekunder. Meso artinya di tengah-tengah antara yang tua dengan yang muda. Dia berada di tengah-tengah, artinya dia di masa peralihan. Di masa peralihan dari yang tua ke yang muda. Nah, Mesozoikum sudah kita bahas. Ciri-ciri dari Mesozoikum sendiri bisa Anda lihat di gambar ini. Yang pertama, manusia purba ini. Nah, dari manusia purba ini termasuk pada zaman Neolitikum. Neolitikum terbagi juga antara tersier dengan kuarter. Nah, ini adalah pembagian dari zaman kuarter. Kuarter juga terbagi dua. Nah, pada zaman ini adalah zaman pas masa pada masa Pleistosen. Nah, yang opsi kedua, ini adalah gambarnya bakteri. Nah, bakteri ini adalah zaman yang menggambarkan pada zaman Paleolitikum, di mana sudah mulai ada kehidupan, tetapi dalam bentuk yang hidup itu adalah mikroorganisme. Nah, itu sudah ada kita jelaskan juga sudah ada Ibu jelaskan di kelas. Nah, selanjutnya opsi ketiga, ini bentuk bumi tetapi masih panas. Ini adalah ciri-ciri dari Arkaikum, di mana belum ada kehidupan di saat itu di bumi. Nah, yang keempat adalah zamannya dinosaurus. Zamannya dinosaurus atau zamannya reptil saat itu berkuasa, itu adalah gambaran atau ciri-ciri yang paling tepat dengan masa Mesozoikum, yaitu masa peralihan. Nah, ini jawabannya adalah yang keempat. Nah, yang opsi yang kelima kita bahas sedikit. Opsi yang kelima ini adalah gambar kera. Kera ini menggambarkan pas masa tersier, adalah pembagian pas masa Neozoikum atau zaman baru. Nah, maaf, ternyata masih ada satu soal lagi. Nah, soal yang terakhir ini soal di bawah ini yang merupakan gambar atau nama lain dari Homo floresiensis. Homo floresiensis ini dari antara 4 homo, yaitu Homo soloensis, wajakensis, floresiensis, dan sapien. Dia agak sedikit unik dari yang lain. Ibu sudah jelaskan di kelas maupun lewat VN. Homo floresiensis, ciri-cirinya adalah manusianya itu kisaran tingginya sekitar 100 cm atau sekitar 1 meter, 100 cm atau sekitar 1 meteran. Nah, karena bentuknya yang kecil, dia juga diistilahkan seperti istilahnya adalah nama lainnya manusia hobbit. Manusia hobbit itu adalah manusia kerdil yang kecil. Nah, di antara di bawah ini gambaran dari hobbit yang mana? Nah, dari gambar-gambar ini, jika Anda pernah menonton Harry Potter dan Lord of the Ring atau The Hobbit, itu Ibu sudah pernah jelaskan juga dalam kelas. Nah, untuk gambaran pertama, ini gambaran dari film Harry Potter. Nah, dia disebut dengan Muggle. Kalau dalam Harry Potter, Muggle artinya adalah manusia. Nah, sedangkan yang opsi kedua ini dalam film The Hobbit, nah ini yang disebut dengan Hobbit.
atau manusia kerdil, manusia kecil. Sedangkan dalam opsi yang ketiga, ini adalah golem. Di dalam bisa juga dikatakan kalau kepercayaan di tempat kita disebut seperti gambaran dari orang bunian. Nah, yang keempat ini adalah bangsa elf atau bangsa peri. Nah, sedangkan yang terakhir adalah orc, ini bangsa monster. Nah, kenapa ada istilah-istilah seperti ini? Ini adalah istilah-istilah dari kepercayaannya orang-orang Yunani kuno tentang suku elf, orc, hobbit, golem, dan magel ini. Ini sudah bahasa atau kepercayaan dari Yunani. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan di yang terakhir ini adalah yang nomor 2. Nah, baiklah. Jika sudah terjawab semuanya, kita tekan berikutnya.